إنا نسألك نسألك في سفرنا في سفرنا هذا واطوي عنا واغفر عنا بعده وقله اللهم اللهم أنت أنت صاحب صاحب في سفري في سفري والخليفة والخليفة في الأهل في الأهل اللهم اللهم إني أعوذ بك من وعثاء سفري لا السفر وكآبة المنظر وقضاء وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال في المال والأهل والأهل والولد والولد آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. Mudah-mudahan khususnya dalam perjalanan hari ini kita diberikan keselamatan, kesehatan, panjang umur ya. Karena hari ini kita akan menuju salah satunya itu adalah Jabal Magnet, ke Kuba, Uhud. Kalau kita lihat nanti ya, Jabal Magnet tadi untuk rute perjalanan hari ini Kuba, percetakan Al-Quran. Kalau misalkan kita memungkinkan untuk berjalan ke Uhud, ya insya Allah kita ke Uhud katanya ya. Jadi pertama Kuba, sholat di Masjid Kuba, nanti ke kebun kurma untuk belanja-belanja. Setelah itu ke Jabal Magnet. Terus setelah itu ke Uhud. Saya katanya. Ke Uhud. Nah setelah itu ke Kiblaten. Kiblaten. Insya Allah. Makanya 4-5 tempat yang akan kita kunjungi sekarang ya. Dan yang terpenting adalah ke Kuba. Masjid Kuba. Baik. Kita yang pertama menuju ke Masjid Kuba ya. Kenapa ini kita harus dipentingkan dulu atau diutamakan dulu berangkat ke Masjid Kuba? Nah, karena kita lihat dari segi fadilah ya, fahala atau keistimewaan dari Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun di kota Madinatul Munawwarah. Ya. Jadi masjid yang paling tua di kota Madinah bukan Masjid Nabawi tapi Masjid Kuba. Makanya disebut juga dengan Masjid Kuba, masjid tua, masjid lama ya, masjid awal. Jadi kita datang ke sini karena kita patuh kepada Rasulullah, patuh kepada perintah Allah, karena kata Rasulullah rawahu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadisnya sahih, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Kuba fasalli fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa orang yang membersihkan pakaiannya, membersihkan niatnya, lalu keluar bertolak dari tempat tidurnya menuju ke Masjid Kuba, maka sesampainya di Masjid Kuba melaksanakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid, nanti kita salat lagi di Masjid Nabawi, itu pahalanya seimbang dengan 1 kali pahala ibadah umrah. Yang kita ketahui, amin, yang kita ketahui ibadah umrah itu berat, capek, panas, pusing lagi karena kita tahu di sana banyak lihat orang pusing. Tapi dengan datangnya ke Masjid Kuba, melaksanakan 2 rakaat salat tahiyatul masjid di Masjid Kuba, itu kita sudah mendapatkan 1 kali pahala ibadah umrah. Makanya selama kita di Madinah sudah mendapatkan 1 kali pahala ibadah umrah. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah datang bersama kaum muhajirin dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, disambut oleh penduduk kaum Ansor di kota Madinah dengan bacaan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Dengan bacaan Tala'al badru, bagaikan datangnya rembulan. Badr. Karena saking apa? Karena saking rindu, karena saking kangen, karena saking ingin bertemu dengan Rasulullah yang didamba-dambakan, yang diterangkan dalam kitab-kitab. Bahkan ada yang sudah menunggu 3 hari 3 malam tidak makan, tidak tidur karena kerinduan datangnya Rasulullah. Dan akhirnya sampai Rasulullah ke kota Madinah disambut oleh kaum Ansor, yaitu dengan bacaan Tala'al badru alaina. Coba lihat ke sebelah kanan, di sebelah kanan ada kubah yang berwarna hijau. Masjid ada? Ya. Ada ya. Itu adalah Masjid Bilal. Kenapa disebut dengan Masjid Bilal? Bukannya yang membangun sahabat Bilal, tapi itu diabadikan nama Bilal atau mengabadikan, ngambil dari salah satu seorang sahabat yang bernama Bilal bin
Rabah. Nah itu, jadi ketika kita melihat itu masih Bilal. Oh, jadi kita teringat kepada Bilal, seorang muazin yang disuruh oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan dengan suara merdunya. Nah, Bilal sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, dari langit pertama sampai kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke Sidratil Muntaha, melebihi dari langit ketujuh. Lalu Rasulullah diperlihatkan kepada siksa neraka. Lalu Rasulullah diperlihatkan kepada nikmatnya surga. Nah, ketika di surga Rasulullah mendengar suara sendal. Kalau di kita terompah bakiak. Ya, kalau di kita bakiak mungkin ya. Nah, mendengar suara bakiak, mendengar suara sendal. Lagi berjalan. Pada waktu itu Rasulullah ketika berada di surga, padahal Bilal belum meninggal. Nah, Rasulullah mendengar suara sendal, lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, suara apa itu?" Kata malaikat Jibril menjawab kepada Rasulullah, "Itu adalah suara sendal sahabat." "Siapa dia? Kau kedengaran ke surga?" "Sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah." "Loh, kau sudah kedengaran ke surga padahal dia masih hidup." Bahkan pada waktu itu ketika berjalan menuju ke WC, menuju ke toilet karena mau melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Jadi Bilal keluar dari tempat tidurnya, ketika berjalan dari tempat tidurnya menuju ke WC, ke toilet, itu suara sendalnya terdengar oleh Rasulullah ke surga. Makanya Masya Allah, apabila orang ingin ditinggikan derajatnya, kata Allah dalam Al-Quran, melaksanakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi barang siapa orang yang ingin ditinggikan derajatnya di mata Allah, maka salatlah di malam hari atau bangunlah malam hari. Saya juga suka bangun kalau malam, mau ngapain, kencing aja. Itu bukan itu. Jadi salat malam, insya Allah Allah memberikan jaminan kepada orang yang suka bangun malam, melaksanakan salat malam, akan menempatkan di maqamam mahmuda, di tempat menurut Allah yang terpuji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya jadikan kesempatan di sini, silahkan pintar-pintar kita memilih waktu untuk melaksanakan ibadah di sini. Sayang kalau kita hanya untuk main saja di sini, sayang biaya mungkin sudah gede dari Indonesia, mungkin berapa puluh juta ya. Terus datangnya dari Indonesia mungkin harus ngantri sekian tahun. Sekarang sudah di sini, kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua ya. Nah, itu. Jadi intinya kita kenapa ke Masjid Quba dulu, karena melihat dari fadilah dan keutamaan dan fahala. Jadi fahalanya sebesar fahala ibadah umroh. Jadi fadilahnya lebih tinggi daripada yang lain. Oke, itu yang di sebelah kiri kita pohon kurma ya. Nanti kita insya Allah ke kebun kurma. Nanti insya Allah ke ladang kurma. Itu di depan kita, tepat di depan kita ada menara warna putih tapi sedikit kelihatannya tuh. Di depan tuh ada di atas imarah, di atas bangunan ada. Nanti kita lihat di sini. Lebih dekat lagi ya. Di kebun Jadi di kurma. atas ini ada kubah kecil kubahnya. Coba dilihat, kelihatan nggak dari sini ya? Aduh, enggak. Pokoknya ini di daerah ini Rasulullah melaksanakan sholat Jumat pertama kali. Ya, makanya di depan ada masjid kecil nih ke halang ini nih, bangunan yang di depan ini. Itu adalah Masjid Jumat namanya. Karena Rasulullah pertama kali diberikan wahyu untuk melaksanakan sholat Jumat di sini tempatnya. Ini tempatnya daerah Bani Salamah, ya, dari daerah Bani Salamah, dari keluarga, masih dari kerabat Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelum datang ke Masjid Nabawi, sebelum Rasulullah membangun rumah, jadi Rasulullah di sini dulu. Ada yang berpendapat 6 hari, ada yang berpendapat 3 hari, tapi yang lebih kuat berpendapat 3 hari. Jadi Rasulullah nginep di sini. Rasulullah nginep di sini, lalu Rasulullah melihat menertibkan Masjid Quba. Pada waktu itu sambil menunggu Sayyidina Ali datang dari kota Mekah. Ya, akhirnya Rasulullah selama 3 hari di sini sebelum ke Masjid Nabawi. Kalau kita lihat dari sini ke Masjid Nabawi hanya 1.800 meter. Kenapa kok sampai 3 hari gitu kan? Karena di sini banyak saudara-saudara dari ibu Rasulullah. Jadi mungkin saja kalau misalkan yang namanya datang dari tempat jauh, mungkin silaturahmi, udah
ya Rasulullah tinggal dulu di sini, ya kan? Nanti silaturahmi lagi, bertamu lagi kita kepada saudara Bani Salamah. Ya udah Rasulullah tidak boleh ke mana-mana dulu, tinggal saja dulu di kami. Ya mungkin selama 3 hari sampai ke Masjid Nabawi. Tapi kemarin ada ustaz yang menerangkan tentang Masjid Nabawi, ada ya, insya Allah ya. Nah, dibangunnya, ini tambahan, dibangunnya Masjid Nabawi itu di area tanah milik Bani Najjar. Awalnya yang dibangun itu Masjid Nabawi adalah tempat pemakaman Bani Najjar dan kebun kurma dan bebatuan dan puing-puing bangunan. Awalnya itu hanya 30 meter saja, hanya 35 ke 30 meter. Jadi kalau tidak salah 75 dira ke 60 dira. Jadi hanya kecil saja. Itu tahun setelah 7 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Sekarang berapa? Sekarang 8,2 hektar luasnya. Mampu menampung pada masa itu 7 tahun setelah hijrahnya Rasul hanya menampung 600 orang saja. Sekarang berapa? 2 juta orang sudah menampung. Masya Allah, alhamdulillah. Itu Masjid Nabawi itu yang sekarang. Oke, sebentar lagi kita turun. Kita kasih waktu di sini 30 menit cukup nggak? Biasanya kalau 30 menit karena banyak orang biasanya ngaret. Mungkin saja di 1 jam mungkin ya. Tapi insya Allah saya kasih waktu di sini 30 menit. Kita usahakan karena perjalanan kita masih jauh dan kita mengutamakan untuk sholat di Masjid Nabawi. Jadi mudah-mudahan sebelum sholat zuhur insya Allah kita sudah sampai ke hotel lagi. Sekitar pukul 11 atau setengah 12 atau 10.30 kita sudah sampai ke hotel. Dan kalau bisa lebih cepat lebih baik karena kita mungkin lelah nanti capek jalan-jalan sini ke sana kemari. Ada usahakan untuk waktu istirahat atau setengah jam atau 1 jam untuk istirahat supaya stamina kita pulih kembali. Karena kita harus betul-betul menjaga kondisi situasi yang ada di sini. Kenapa? Kita hanya baru berapa hari saja, 5 hari atau 6 hari di sini. Ini perjalanan kita masih panjang ke depan. Belum lagi di Mekah nanti yang lebih capeknya lagi. Jadi stamina harus fit ya, harus oke ya. Jadi kita usahakan percepat. Nah, itu yang di depan adalah Masjid Quba yang saya tadi ceritakan. Itu jaraknya sekitar 1.800 meter dari Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah setiap hari Sabtu jam 8, jam 9 Rasulullah sering datang ke sini jalan kaki, kadang-kadang naik kuda. Dari rumahnya Rasulullah yang sekarang dipakai makam, itu Rasulullah datang ke sini tiap hari Sabtu pagi-pagi, 1 minggu sekali. Nah, datang ke masjid ini dan Rasulullah pun sama melaksanakan 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid setiap minggu, 1 minggu sekali setiap hari Sabtu sekitar jam 8 pagi. Sahabat sama, khalifah pun sama semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali pun sering datang ke sini melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Itu di sini ya. Ini masjid tertua di kota Madinah. Kalau di dunia ini masjid tertua, Al-Aqsa Haram ini. Masjid Quba. 1.800 meter dari Masjid Nabawi. Itu pintu masuk untuk perempuan tuh. Bapak Ibu nanti dilihat udah pada wudhu semua kan ya? Udah. Batal. Kalau batal ke toilet. Nah, nanti kalau ya boleh, nanti kalau batal saya antar ke toilet. Kalau ibu-ibunya Kalau yang sudah punya wudhu langsung saja. langsung ikut Nanti saya ya. tempatkan Ya. di mana kita berkumpul dan di mana posisi bis kita ya. Ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah